pada tahun 1974, di kota Palembang yang kala itu sedang dalam proses modernisasi, Jembatan Ampera berdiri megah sebagai ikon kebanggaan masyarakat. Namun, di balik keindahan dan kegagahannya, jembatan itu juga menjadi saksi bisu dari serangkaian aksi kejahatan yang membuat warga hidup dalam ketakutan. Geng begal terkenal bernama Badai Malam mendominasi kawasan sekitar Jembatan Ampera, menjadikannya zona merah bagi siapa saja yang berani melintas di malam hari. Dengan senjata tajam dan taktik yang kejam, mereka merampas harta benda, bahkan tak segan-segan mencabut nyawa korban yang melawan. Teror yang mereka sebarkan tidak hanya menghancurkan rasa aman, tetapi juga menciptakan bayang-bayang kelam di tengah masyarakat Palembang, memaksa banyak orang untuk berhenti beraktivitas di malam hari demi menghindari nasib tragis. Polisi setempat kerap kewalahan menghadapi keganasan geng ini, yang tampaknya selalu selangkah lebih maju dalam melarikan diri. Dalam kekacauan ini, Jembatan Ampera yang seharusnya menjadi lambang kemajuan berubah menjadi medan ketakutan yang tak kunjung reda. Mayor Danu, seorang tentara aktif TNI Angkatan Darat, baru saja kembali ke Palembang setelah menjalankan misi panjang di luar daerah. Kehadirannya membawa kebahagiaan bagi keluarga kecilnya yang telah lama merindukan kehangatan seorang ayah dan suami. Mayor Danu adalah sosok yang penuh kasih sayang, terutama kepada Lina, istrinya, dan Bayu, putra sematawayangnya yang baru berusia 7 tahun. Meski disibukkan dengan tanggung jawab sebagai prajurit, Mayor Danu selalu menyempatkan diri untuk menikmati waktu bersama keluarga, bermain dengan Bayu di halaman rumah, atau mengajak Lina menikmati senja di tepi Sungai Musi. Namun, di balik kebahagiaan itu, Mayor Danu tidak pernah sepenuhnya merasa tenang. Ada sesuatu di kota ini yang membuatnya terus waspada, terutama setelah mendengar desas-desus tentang geng begal yang membuat warga ketakutan. Baginya, rasa aman keluarga adalah prioritas yang tak tergantikan. Seiring waktu, Mayor Danu mulai merasakan perubahan di lingkungan sekitar. Para tetangga yang dulu ramah kini terlihat lebih cemas, terutama di malam hari. Obrolan tentang geng Badai Malam sering terdengar, meski hanya berupa bisik-bisik penuh kekhawatiran. Mayor Danu mencoba mengabaikan kecemasan ini, tetapi insting militernya mengatakan ada ancaman yang mengintai lebih dekat dari yang ia duga. Malam-malamnya mulai dipenuhi patroli pribadi di sekitar rumah, hanya untuk memastikan bahwa Lina dan Bayu aman dari bahaya. Lina sering memprotes kebiasaan Mayor Danu yang terus terjaga hingga larut, tetapi Mayor Danu selalu menjawab dengan senyuman dan alasan sederhana, "Aku hanya ingin memastikan kita baik-baik saja." Meski begitu, jauh di dalam hatinya, Mayor Danu tahu bahwa ancaman itu nyata, dan ia hanya menunggu waktu hingga sesuatu yang buruk terjadi. Perasaan ini seperti bayang-bayang gelap yang terus menghantui, mengingatkannya bahwa tugas sebagai pelindung tidak hanya berlaku di medan perang, tetapi juga di rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman di dunia. Malam itu, hujan gerimis membasahi kota Palembang, menyelimuti Jembatan Ampera dengan nuansa suram. Lina, seperti biasa, pulang bekerja agak larut setelah menutup toko tekstil tempatnya mencari nafkah. Ia memilih jalan pintas melewati kawasan yang agak sepi demi tiba lebih cepat di rumah. Namun, nasib malang menunggunya di tikungan gelap dekat Jembatan Ampera. Geng begal Badai Malam yang sedang beraksi menghentikan kendaraannya. Lina, yang tidak tahu apa-apa, menjadi korban salah sasaran karena para begal mengira ia membawa barang berharga. Dalam upaya melindungi tasnya yang hanya berisi dokumen kerja dan beberapa uang kecil, Lina mendapat serangan brutal. Teriakan minta tolongnya menggema, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Ketakutan akan geng itu membuat orang-orang memilih berdiam di balik pintu tertutup. Mayor Danu menerima kabar itu dengan tergesa-gesa dari seorang warga yang akhirnya menemukan Lina tergeletak di pinggir jalan. Ia segera membawa Lina ke rumah sakit, berharap waktu masih berpihak pada mereka. Di sepanjang perjalanan, Mayor Danu terus berbicara kepada Lina, mencoba menenangkan dan menyemangatinya agar tetap sadar. Bayu, yang terlalu muda untuk memahami sepenuhnya, hanya memeluk erat tangan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Namun, luka yang diderita Lina terlalu parah. Sebelum sempat mencapai rumah sakit, ia mengembuskan napas terakhir di pelukan Mayor Danu. Dunia seketika hancur bagi Mayor Danu. Pria yang biasa menghadapi peluru dan bahaya di medan perang kini tak mampu menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Bayu hanya bisa menangis tanpa henti, memanggil ibunya yang tidak lagi menjawab. Kehilangan Lina meninggalkan lubang yang tidak pernah bisa tergantikan dalam hidup Mayor Danu.
Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa kini terasa dingin dan sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkan Mayor Danu pada Lina. Aroma masakan yang biasa ia buat, suara lembutnya saat memanggil Bayu untuk makan, hingga senyum terakhir yang ia lihat sebelum Lina pergi bekerja. Bayu, yang masih kecil, terus bertanya kapan ibunya akan pulang, membuat hati Mayor Danu semakin hancur. Namun, di tengah duka yang mendalam, Mayor Danu mulai merasakan kemarahan yang membara dalam dirinya. Ia tidak bisa membiarkan pelaku kejahatan itu bebas dan melanjutkan teror mereka. Tekad mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia akan memastikan bahwa geng Badai Malam membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan, tidak hanya untuk Lina, tetapi juga untuk semua korban lainnya yang telah mereka lukai. Kematian Lina bukan hanya kehilangan bagi Mayor Danu, tetapi juga sebuah luka yang mencabik-cabik hati dan jiwanya. Dalam kesunyian malam-malam setelah kepergian Lina, Mayor Danu sering duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang pernah menjadi sumber kebahagiaannya. Gambar Lina tersenyum bersama Bayu terasa begitu hidup, seolah-olah ia masih ada di sana. Namun, rasa sakit segera menggantikan nostalgia itu. Setiap kali Mayor Danu mengingat bagaimana Lina meregang nyawa di pelukannya, kemarahan membakar dirinya seperti api yang tak kunjung padam. Bayu sering mendapati ayahnya termenung lama di malam hari. Pandangan matanya penuh dengan tekad yang sulit diungkapkan. Tanpa ia sadari, Mayor Danu mulai berubah. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang suami atau ayah yang penuh kasih, tetapi seorang pria yang siap menantang bahaya untuk menuntut keadilan. Mayor Danu bersumpah dalam hati bahwa apa yang terjadi pada Lina tidak akan terulang pada orang lain. Ia mulai menggali informasi tentang geng begal Badai Malam, menggunakan semua keterampilan yang ia miliki sebagai tentara aktif. Dalam pencariannya, ia mendengar berbagai kisah tragis lain dari para korban geng itu. Seorang ibu muda yang kehilangan anaknya, seorang pedagang yang dibunuh hanya demi sepeda motor tua, hingga seorang remaja yang tubuhnya ditemukan tak bernyawa di sungai. Cerita-cerita ini menambah api dalam amarah Mayor Danu, membuatnya yakin bahwa geng ini harus dihentikan dengan cara apapun. Namun, ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah perang pribadi Mayor Danu melawan ketidakadilan. Ia tidak lagi melihat geng Badai Malam hanya sebagai sekelompok penjahat, tetapi sebagai ancaman yang harus dimusnahkan demi kedamaian orang-orang yang ia cintai dan kota yang telah lama menderita. Setiap langkah persiapannya dipenuhi dengan tekad untuk memastikan bahwa Lina tidak meninggal sia-sia. Mayor Danu memulai misinya dengan langkah yang sunyi namun penuh tekad. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa sembarangan dalam bertindak, karena geng Badai Malam adalah kelompok yang terkenal licik dan kejam. Dalam pencariannya, Mayor Danu menggunakan naluri militernya untuk tetap berada di bawah radar, menyamar sebagai warga biasa, bahkan sengaja menyelinap ke kawasan rawan kejahatan untuk mendengar cerita dari mulut ke mulut. Ia mendekati para korban begal yang selamat, mendengarkan kisah mereka dengan penuh empati meskipun hati kecilnya bergejolak. Seorang pedagang kaki lima menceritakan bagaimana geng itu merampas seluruh uang hasil jerih payahnya dan hampir menghilangkan nyawanya hanya karena ia berani melawan. Seorang sopir truk berbicara dengan nada gemetar, mengingat malam kelam ketika ia dan rekannya disergap di tengah jalan yang sepi. Dari cerita-cerita ini, Mayor Danu tidak hanya mendapatkan gambaran tentang pola operasi geng tersebut, tetapi juga semakin memahami betapa dalam luka yang mereka tinggalkan pada masyarakat. Namun, tidak semua informasi datang dengan mudah. Banyak saksi mata yang takut untuk berbicara, khawatir geng itu akan kembali untuk membalas dendam. Mayor Danu sering menemui jalan buntu, tetapi ia tidak menyerah. Suatu malam, ia bertemu dengan seorang anak kecil di sebuah gang sempit. Bocah itu, dengan mata yang penuh rasa takut, menceritakan bagaimana ia kehilangan ayahnya dalam serangan brutal geng Badai Malam. Cerita itu menghancurkan hati Mayor Danu, tetapi juga memberinya petunjuk baru, sebuah lokasi di pinggiran kota yang sering dijadikan markas sementara oleh para anggota geng. Anak itu juga menyebutkan nama seorang pria yang pernah bekerja dengan geng tersebut, tetapi kemudian keluar karena takut dibunuh. Mayor Danu melacak pria itu, mendapati dia hidup dalam pelarian dan ketakutan. Setelah meyakinkan pria itu bahwa ia bisa melindunginya, Mayor Danu akhirnya mendapatkan gambaran lengkap tentang struktur geng, cara mereka bergerak, dan bahkan nama-nama beberapa pemimpin utamanya. Setiap informasi yang ia kumpulkan adalah kepingan teka-teki yang mulai membentuk peta besar. Namun, di balik semua ini, Mayor Danu tahu bahwa setiap langkah lebih dekat ke geng Badai Malam
juga berarti semakin besar risikonya terungkap dan menjadi target mereka. Baginya, tidak ada jalan untuk mundur. Kebenaran harus ditegakkan, tidak peduli seberapa besar ancamannya. Mayor Danu menyadari bahwa melawan geng Badai Malam bukanlah tugas yang mudah. Mereka adalah kelompok brutal yang berjumlah banyak, dengan senjata tajam dan keberanian yang tumbuh dari kekejaman tanpa batas. Untuk itu, ia mulai melatih dirinya kembali, seperti saat ia masih aktif menjalani latihan intensif di akademi militer. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, berlari melintasi jalanan Palembang yang sepi, membiarkan tubuhnya kembali terbiasa dengan stamina dan disiplin tinggi. Di pekarangan belakang rumahnya, Mayor Danu memasang karung pasir sebagai sasaran tinju, mengasah kekuatan pukulan dan tendangannya. Gerakan demi gerakan bela diri yang pernah ia pelajari dihidupkan kembali, dari teknik penguncian hingga strategi bertahan menghadapi senjata tajam. Setiap gerakan diiringi dengan bayangan wajah Lina, memacu dirinya untuk terus mendorong batas kemampuan. Selain fisik, Mayor Danu juga melatih pikirannya. Ia mengingat kembali pelajaran strategi perang yang pernah ia terapkan dalam berbagai misi berbahaya. Ia mulai memetakan rencana, membayangkan berbagai skenario, dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Persiapannya tidak hanya mencakup latihan fisik, tetapi juga perlengkapan yang sederhana namun efektif. Mayor Danu merancang alat-alat improvisasi seperti pelindung lengan dari ban bekas dan senjata tumpul dari pipa logam. Ia mempersenjatai dirinya dengan pisau komando yang telah menemaninya selama bertahun-tahun bertugas. Setiap malam, Mayor Danu duduk di bawah lampu redup, merakit perlengkapan dan menguji keandalan alat-alat itu dengan serius. Ia bahkan membuat catatan kecil tentang titik lemah para begal berdasarkan cerita korban, mencoba memahami pola pikir musuh yang akan ia hadapi. Persiapan ini bukan hanya soal fisik dan mental. Bagi Mayor Danu, ini adalah ritual untuk menjaga api tekadnya tetap menyala, sebuah pengingat bahwa ia bukan hanya bertempur untuk Lina, tetapi juga untuk keadilan yang telah lama terabaikan di kota ini. Malam itu, langit Palembang tampak gelap pekat, seolah meramalkan badai yang akan datang. Mayor Danu berdiri di ambang pintu rumahnya, mengenakan pakaian gelap yang membaur dengan malam. Tatapannya tajam, penuh tekad. Di tangan kirinya, ia menggenggam pisau komando yang sudah diasah hingga berkilau, sementara tangan kanannya membawa perlengkapan sederhana yang ia rancang untuk melindungi dirinya dari serangan. Ia memeluk Bayu untuk terakhir kalinya sebelum pergi, memberikan senyuman kecil yang penuh makna. "Ayah akan kembali," ucapnya lembut. Meskipun hatinya tahu bahwa malam ini mungkin akan menjadi pertempuran yang tidak memberinya jalan pulang. Ia meninggalkan rumah dengan langkah tenang, namun di dalam dirinya, setiap langkah adalah panggilan perang. Saat tiba di sekitar jembatan Ampera, Mayor Danu mengintai dari kejauhan, menyelinap melalui kegelapan untuk mendekati lokasi yang telah disebutkan oleh salah satu informannya. Dari tempat persembunyian, ia bisa mendengar tawa kasar dan suara gaduh para anggota geng Badai Malam yang sedang berkumpul. Mereka terlihat percaya diri, tanpa rasa khawatir sedikitpun. Di tengah kerumunan, seorang pria dengan tubuh besar, yang tampaknya pemimpin mereka, sedang memberikan arahan tentang aksi besar yang akan mereka lakukan malam itu. Mayor Danu mengepalkan tangan, menahan amarah yang sudah mendidih. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali latihan yang telah ia lakukan, dan menyusun strategi di kepalanya. Serangan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kecerdikan dan keberanian. Dengan segala persiapan dan tekad yang ia miliki, Mayor Danu melangkah ke dalam bayang-bayang gelap, menuju sekumpulan penjahat yang akan segera menghadapi keadilan dari tangan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Di setiap langkahnya, hanya ada satu pikiran. Malam ini, ia tidak akan gagal. Mayor Danu bergerak seperti bayangan, menyusuri jalan gelap menuju markas geng Badai Malam, di bawah jembatan Ampera. Kegelapan menjadi sekutunya, menyembunyikan langkah-langkahnya yang senyap dan terukur. Ia mengenakan kain hitam yang melili tubuhnya, membuatnya nyaris tak terlihat di malam pekat. Matanya tajam mengawasi setiap sudut, mencari celah untuk mendekati para penjaga geng yang berjaga di sekitar. Dua pria bertubuh kekar berdiri di pintu masuk, bercanda kasar sambil menghisap rokok. Tanpa mereka sadari, Mayor Danu sudah berada dalam jarak serangan. Dalam hitungan detik, ia melompat ke arah mereka, mengunci salah satu pria dalam cekikan senyap. Yang lain hanya sempat terkejut sebelum pisau komando Mayor Danu menempel di lehernya. "Diam, atau mati,"
bisik Mayor Danu dengan suara dingin. Pria itu gemetar ketakutan, tak berani melawan. Dalam waktu singkat, kedua penjaga itu terbaring tak sadarkan diri di tanah. Saat Mayor Danu menyelinap lebih dalam, ia menemukan lebih banyak anggota geng yang tengah berjaga. Dengan keterampilan yang telah diasah selama bertahun-tahun di militer, ia melumpuhkan mereka satu persatu tanpa suara. Seorang penjaga yang sedang memeriksa area mendapati dirinya ditarik ke dalam bayang-bayang. Mulutnya dibungkam sebelum ia sempat berteriak. Mayor Danu melakukannya dengan presisi yang memukau, menghindari perhatian anggota geng lainnya. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian, namun di dalam dirinya, adrenalin mengalir deras. Ia teringat hari-hari ketika ia menjalankan misi serupa di medan perang. Perasaan intens, setiap keputusan diambil dalam sepersekian detik. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan perang biasa. Ini adalah perang pribadi. Perang untuk Lina. Perang untuk rasa aman yang telah dirampas oleh geng keji ini. Ketika Mayor Danu akhirnya mencapai titik di mana para pemimpin geng berkumpul, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Matahari telah lama tenggelam, dan kegelapan malam menyelimuti jembatan Ampera. Tetapi bagi Mayor Danu, malam ini adalah panggung terakhir bagi teror geng, Badai Malam. Ia bersiap untuk membawa mereka semua ke kehancuran. Dalam hitungan menit, Mayor Danu bergerak seperti badai yang tak terduga. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menyerbu pusat markas geng, tempat puluhan anggota, Badai Malam, berkumpul. Ruangan yang semula dipenuhi suara tawa kasar dan perbincangan penuh arogansi berubah menjadi kekacauan saat Mayor Danu memulai serangannya. Ia memanfaatkan elemen kejutan, melumpuhkan dua anggota geng pertama dengan pukulan telak sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi. Teriakan panik mulai terdengar saat anggota geng lainnya berbalik melihat sosok Mayor Danu yang tak gentar meski dihadapkan dengan jumlah mereka yang jauh lebih besar. Setiap gerakan Mayor Danu seperti tarian perang yang penuh presisi. Ia menangkis serangan dengan refleks luar biasa, menggunakan pipa logam yang ia temukan sebagai senjata improvisasi. Ketika salah satu anggota geng mencoba menyerangnya dengan celurit, Mayor Danu memanfaatkan momentum lawannya, merampas senjata itu dan menggunakannya untuk melucuti tiga penyerang lainnya. Kecepatan dan kekuatan Mayor Danu membuat geng itu kewalahan. Bahkan di tengah keributan, ia tetap fokus, membaca gerakan lawan dan menyerang titik-titik lemah mereka. Salah satu anggota geng mencoba melarikan diri, tetapi Mayor Danu dengan cekatan melemparkan batu ke arah kaki pria itu, membuatnya tersungkur. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di atas pria itu, menatapnya dengan tatapan yang dingin dan penuh ancaman. "Tidak ada yang lolos malam ini," ucapnya dengan suara rendah, penuh kemarahan yang terpendam. Saat anggota geng mulai berkumpul untuk menyerang Mayor Danu secara bersamaan, ia menggunakan taktik militer yang pernah ia pelajari, memecah formasi musuh. Dengan gerakan cepat, ia berpindah-pindah posisi, membuat lawan bingung dan kehilangan koordinasi. Di tengah pertempuran yang sengit, Mayor Danu tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga ketenangan pikirannya. Ia tahu bahwa jika ia kehilangan fokus, jumlah mereka yang besar akan menjadi keunggulan. Namun, ketakutan mulai terlihat di wajah para anggota geng. Mereka, yang biasa menjadi pemburu, kini merasa seperti mangsa di hadapan seorang pria yang tidak takut mati. Bagi Mayor Danu, malam ini adalah pembalasan. Setiap pukulan dan serangan yang ia lancarkan adalah untuk Lina, untuk setiap korban yang tidak mendapatkan keadilan, dan untuk warga Palembang yang selama ini hidup dalam bayang-bayang teror. Para anggota geng yang tersisa mulai merasakan tekanan, namun mereka tidak menyerah begitu saja. Dengan senjata tajam di tangan, beberapa dari mereka mengelilingi Mayor Danu, mencoba mengepungnya. Di sisi lain, beberapa anggota yang lebih nekat menyalakan api dari botol-botol berisi bahan bakar, mengancam akan membakar seluruh tempat itu jika Mayor Danu tidak berhenti. "Kau pikir ini perangmu? Hah?" teriak salah satu pemimpin geng. Suaranya penuh amarah bercampur ketakutan. Namun, Mayor Danu tidak goyah. Ia melihat ancaman itu sebagai bagian dari strategi mereka untuk membuatnya lengah. Dengan tenang, ia mengambil langkah mundur, menunggu momen yang tepat. Begitu salah satu dari mereka melompat menyerangnya dengan parang, Mayor Danu menyambut serangan itu dengan perhitungan dingin, menangkap lengan penyerang dan melucuti senjatanya dengan gerakan cepat. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Mayor Danu sudah melumpuhkan dua penyerang berikutnya dengan serangan presisi ke titik vital. Di tengah kekacauan,
Salah satu anggota geng mencoba melemparkan botol berisi api ke arah Mayor Danu. Namun, naluri militernya menyelamatkannya. Dengan cekatan, Mayor Danu menghindar, membuat botol itu menghantam dinding kayu di belakangnya dan menyalakan api kecil. Asap mulai memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Namun, bagi Mayor Danu, ini hanya menguntungkan. Ia menggunakan kepulan asap untuk bergerak dengan lebih leluasa, menyerang para anggota geng yang kebingungan di tengah pandangan yang terhalang. "Kalian memilih jalur ini," ujar Mayor Danu dengan nada dingin. Suaranya menggema di antara asap dan jeritan. Keunggulan Mayor Danu tidak hanya terletak pada kekuatannya, tetapi juga pada ketenangannya. Setiap serangan diluncurkan dengan presisi, setiap langkah diambil dengan perhitungan matang. Para anggota geng yang tersisa mulai kehilangan semangat, menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan seorang pria, tetapi seorang prajurit yang terbentuk dari pengalaman di medan perang yang jauh lebih kejam dari apa yang pernah mereka hadapi. Ketakutan mulai merambat di antara mereka, dan satu persatu, keberanian mereka hancur menjadi abu di tengah kepulan asap dan bayang-bayang Mayor Danu yang terus bergerak tanpa henti. Di tengah kekacauan yang semakin memuncak, langkah berat terdengar menggema di ruangan. Dari balik asap, muncul sosok yang membuat para anggota geng yang tersisa seolah mendapatkan harapan baru. Bajing, pemimpin geng, Badai Malam, melangkah maju dengan aura mengintimidasi yang tak bisa disangkal. Tubuhnya besar, otot-ototnya menonjol di balik kaos lusuh yang ia kenakan, dan di tangannya tergenggam sebuah golok besar yang sudah ternoda oleh banyak darah. Bajing bukan hanya pemimpin geng, tetapi juga simbol kekejaman mereka. Ia dikenal brutal, tak mengenal belas kasih, dan selalu menikmati penderitaan korbannya. Tatapannya menyapu ruangan sebelum akhirnya tertuju pada Mayor Danu yang berdiri tegak di tengah-tengah puing-puing pertempuran. "Jadi, ini kau? Orang yang merusak pestaku," ucap Bajing dengan suara serak namun penuh nada ejekan. Bajing tidak menunggu lama. Dengan gerakan yang mengejutkan untuk tubuh besarnya, ia menyerbu ke arah Mayor Danu. Goloknya berkelebat, memotong udara dengan suara mendesing yang tajam. Mayor Danu segera melompat ke samping. Nyaris saja terkena serangan mematikan itu. Bajing tertawa keras, seperti menikmati tantangan yang akhirnya muncul di hadapannya. Pertarungan keduanya berlangsung sengit, penuh ketegangan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Mayor Danu mengandalkan kecepatan dan strategi, bergerak lincah menghindari serangan demi serangan, sementara Bajing mengandalkan kekuatan murni yang menggetarkan. Setiap kali golok Bajing menghantam sesuatu, suara kayu retak atau logam melengkung terdengar, menunjukkan betapa mematikan kekuatannya. Namun, ini bukan hanya tentang fisik. Pertempuran ini juga menguji mental keduanya. Mayor Danu, yang bertempur dengan tekad untuk membalas dendam dan menegakkan keadilan, berhadapan dengan Bajing, seorang pria yang telah lama hidup dalam kekejaman dan merasa tak terkalahkan. Ketika Mayor Danu akhirnya berhasil melukai Bajing di bahu dengan serangan cepat, Bajing tidak mundur. Sebaliknya, ia semakin buas, menyerang dengan intensitas yang lebih besar. Namun, Mayor Danu tetap tenang, mengamati pola serangan Bajing dan mencari celah. Ia tahu bahwa pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan semata, tetapi dengan ketahanan, ketangkasan, dan kecerdasannya. Asap semakin tebal, panas dari api yang membakar sudut ruangan mulai terasa, dan waktu menjadi musuh tambahan. Dalam kondisi yang semakin genting, Mayor Danu tahu bahwa ia harus mengakhiri ini, dan ia harus melakukannya dengan cepat. Pertarungan antara Mayor Danu dan Bajing semakin sengit, menciptakan suasana yang tegang di tengah kepulan asap dan ruangan yang perlahan dilalap api. Setiap serangan dari Bajing disambut dengan ketangkasan Mayor Danu yang bergerak seperti bayangan. Golok besar Bajing terus berkelebat, menciptakan suara angin mendesing yang memekakan telinga, sementara Mayor Danu menggunakan semua teknik bela diri yang ia kuasai untuk bertahan dan menyerang balik. Tubuh mereka berdua kini dipenuhi luka, goresan di lengan Mayor Danu akibat serangan golok, sementara bahu Bajing berdarah deras akibat serangan pisau komando Mayor Danu yang sempat menusuk dengan presisi. Napas mereka memburu, peluh bercucuran, tetapi tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Bagi Mayor Danu, setiap pukulan yang ia lancarkan adalah untuk Lina, untuk rasa sakit yang tak terbayarkan oleh kata-kata. Sementara bagi Bajing, setiap serangan adalah tentang mempertahankan dominasi dan rasa takut yang telah ia tanamkan di kota ini. Di tengah pertempuran, Bajing mulai mengeluarkan ejekan,
mencoba memecah konsentrasi Mayor Danu. "Apa kau pikir kematian perempuanmu bisa kau balas dengan ini? Dunia ini tak pernah adil, Mayor!" teriaknya sambil meluncurkan serangan yang hampir mengenai kepala Mayor Danu. Namun, Mayor Danu hanya menjawab dengan tatapan dingin, penuh amarah yang tertahan. Dalam dirinya, ia tahu bajing mencoba memainkan emosi, tetapi Mayor Danu terlalu terlatih untuk jatuh ke dalam perangkap itu. Ia terus bertahan, membaca setiap gerakan bajing, menunggu celah yang akan menentukan kemenangan. Luka-luka di tubuhnya terasa perih, tetapi itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya yang kehilangan Lina. Ketika Mayor Danu akhirnya melihat kelemahan kecil dalam langkah bajing, bahu kirinya yang terluka mulai melambat, ia memanfaatkan momen itu. Dengan gerakan cepat, Mayor Danu meluncurkan serangan balik yang membuat bajing terhuyung. Jeritan bajing menggema, tetapi ia masih mencoba bangkit, menunjukkan kekuatan terakhirnya. Namun, bagi Mayor Danu, ini adalah saatnya mengakhiri semuanya. Dengan tekad yang membara dan bayangan Lina yang seolah hadir di pikirannya, Mayor Danu melancarkan serangan terakhir yang mematahkan dominasi sang pemimpin geng. Di saat-saat terakhir, tatapan Mayor Danu yang penuh kepastian mengakhiri kebrutalan bajing dengan cara yang tak terlupakan. Dengan gerakan yang presisi dan penuh ketenangan, Mayor Danu memanfaatkan momentum terakhirnya. Ia berputar menghindari serangan brutal bajing, lalu dengan kekuatan penuh, ia melayangkan tendangan yang menghantam lutut lawannya, membuat bajing terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Sebelum bajing sempat pulih, Mayor Danu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang titik vital di perutnya dengan pukulan keras, membuat pria besar itu tersungkur ke tanah. Golok besar yang selama ini menjadi simbol kekuatan bajing terlepas dari genggamannya, jatuh dengan bunyi berisik di lantai yang sudah berantakan. Bajing terbaring, terengah-engah, mencoba bangkit dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, tetapi tubuhnya tak lagi mampu melawan. Darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya, membasahi lantai di bawahnya. Mayor Danu berdiri di atas tubuh bajing yang terkapar. Napasnya memburu namun matanya tetap tajam, penuh dengan amarah yang kini mencapai puncaknya. "Ini untuk Lina," ucapnya dengan suara rendah namun penuh penekanan. Suaranya menggema di ruangan yang penuh dengan aroma asap dan darah. Mayor Danu merasa seolah-olah waktu berhenti. Di hadapannya, bajing, pria yang menjadi simbol dari kekejaman dan kehilangan yang ia alami, kini tak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit. Bajing mencoba melontarkan ancaman terakhirnya, tetapi kata-katanya terpotong oleh batuk darah yang membuatnya semakin lemah. Di saat itu, Mayor Danu merasa keadilan telah menyentuhnya meskipun sejenak. Namun, ada keheningan yang menyakitkan, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh kemenangan ini. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Lina yang tersenyum untuk terakhir kalinya. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan pisau komando yang ia genggam erat sejak awal pertempuran, membiarkannya jatuh ke tanah. Perasaan lega bercampur duka menyelimuti dirinya. Mayor Danu tahu, meski ia berhasil melumpuhkan bajing, luka di hatinya mungkin tak akan pernah sepenuhnya sembuh. Namun, setidaknya malam itu, teror yang selama ini menghantui Palembang akhirnya berakhir. Setelah bajing terkapar tak berdaya, keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Para anggota geng, Badai Malam, yang masih tersisa berdiri terpaku, menyaksikan pemimpin mereka yang selalu mereka anggap tak terkalahkan kini roboh di tangan Mayor Danu. Ketakutan mulai merayap di hati mereka, menggantikan keberanian yang sebelumnya memuncak saat mereka masih berada di bawah perlindungan bajing. Tanpa aba-aba, satu persatu dari mereka mulai melangkah mundur, meninggalkan senjata mereka di lantai. Tidak ada lagi tawa kasar atau ancaman yang terlontar. Semua yang tersisa hanyalah wajah-wajah penuh rasa takut dan keputusasaan. Dalam beberapa detik, mereka mulai melarikan diri, seperti tikus yang berusaha menyelamatkan diri dari kapal yang tenggelam. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang, takut melihat sosok Mayor Danu yang berdiri tegak di tengah runtuhan, dengan mata yang masih menyala oleh amarah dan tekad. Mayor Danu tidak mengejar mereka. Ia berdiri di tempatnya, memandang ke arah pintu-pintu yang kini kosong, mendengar langkah tergesa-gesa para anggota geng yang melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Ia tahu, tanpa pemimpin seperti bajing, geng itu tidak akan pernah bisa kembali menyusun kekuatan seperti sebelumnya. Teror yang selama ini mereka tebarkan di Palembang akhirnya mencapai titik akhir. Namun, bagi Mayor Danu, kemenangan ini terasa pahit. Di satu sisi,
Ia berhasil menghentikan ancaman yang telah merenggut Lina dan melukai begitu banyak nyawa lainnya. Tapi di sisi lain, ada kehampaan yang membekas di dalam dirinya. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada rasa lega yang sepenuhnya ia rasakan. Yang tersisa hanyalah bayangan Lina, wajahnya yang penuh senyum, seolah-olah mengucapkan terima kasih dari tempat yang jauh. Mayor Danu menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya untuk sejenak mengumpulkan kekuatan. Malam itu, ia adalah pemenang, tetapi juga seorang pria yang kehilangan segalanya untuk mencapai kemenangan tersebut. Jembatan Ampera yang sebelumnya menjadi saksi bisu kekacauan kini sunyi, hanya dihiasi oleh angin malam yang berhembus lembut. Api kecil yang tersisa dari pertempuran mulai padam, meninggalkan jejak arang dan asap tipis di beberapa sudut. Mayor Danu berdiri di tengah jembatan. Tubuhnya penuh luka dan pakaian gelapnya sobek di beberapa tempat, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia memandang ke bawah, ke sungai Musi yang mengalir dengan tenang, seolah-olah tidak peduli pada tragedi yang baru saja terjadi di atasnya. Suara riak air terdengar samar di telinganya, membawa ingatannya kembali kepada Lina, saat mereka dulu sering berdiri bersama di tempat ini, menikmati angin malam dan memimpikan masa depan yang damai untuk keluarga mereka. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Kemenangan yang baru saja diraihnya tidak membawa kebahagiaan. Sebaliknya, ada kekosongan yang mendalam di dalam hati Mayor Danu. Tangannya yang berlumur darah terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi oleh beban emosional yang menghantuinya. Ia merenungi apa yang baru saja ia lakukan. Setiap pukulan, setiap serangan, setiap nyawa yang ia lumpuhkan malam ini. Semua itu untuk keadilan, untuk Lina. Tetapi apakah itu cukup untuk mengembalikan apa yang telah hilang? Di kepalanya, wajah Lina muncul kembali. Kali ini bukan dengan senyuman, tetapi dengan tatapan penuh kasih yang membuat hatinya semakin pilu. Langit mulai memerah di ufuk timur, menandakan datangnya fajar. Mayor Danu menyadari bahwa malam ini, bukan hanya para anggota geng Badai Malam yang tercerai-berai, tetapi juga dirinya sendiri. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi dengan harga yang mahal, perdamaian jiwanya sendiri. Dalam keheningan itu, ia berlutut, membiarkan air matanya jatuh, bercampur dengan darah dan debu di tanah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mayor Danu merasa rapuh. Seorang pria yang tidak lagi membawa senjata, tetapi membawa luka yang tidak terlihat oleh mata. Ia menatap ke atas, ke arah langit yang mulai cerah, berharap Lina bisa melihatnya dari tempat yang lebih damai. "Aku telah melakukannya untukmu," bisiknya pelan, seolah berbicara kepada angin. Malam telah berakhir. Tetapi perjalanan baru Mayor Danu untuk menemukan kedamaian dalam dirinya baru saja dimulai. Kabar tentang aksi heroik Mayor Danu menyebar dengan cepat di seluruh penjuru Palembang, seperti api yang menjalar di tengah angin kencang. Nama Mayor Danu menjadi perbincangan di warung-warung kopi, pasar tradisional, hingga sudut gang kecil. Para warga yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya merasa lega. Mereka berbicara dengan nada penuh kekaguman, menyebut Mayor Danu sebagai pelindung tanpa tanda jasa, atau penegak keadilan di malam kelam. Beberapa korban geng Badai Malam bahkan meneteskan air mata saat mendengar bahwa pemimpin geng itu telah dilumpuhkan. Mereka melihat aksi Mayor Danu sebagai harapan baru, sebuah perlawanan nyata terhadap kejahatan yang selama ini mereka anggap tak terhentikan. Jembatan Ampera, yang sebelumnya menjadi simbol teror, kini kembali menjadi tempat yang bisa dilalui tanpa rasa takut. Namun, di sisi lain, ada bisikan-bisikan khawatir yang juga muncul di antara warga. Apakah kekerasan bisa benar-benar menyelesaikan segalanya? Tanya seorang tokoh masyarakat dalam diskusi kecil di sebuah balai desa. Sebagian orang merasa metode Mayor Danu terlalu ekstrim, menciptakan ketakutan baru, meskipun terhadap para penjahat. Ada yang khawatir aksi ini akan mengundang balas dendam dari kelompok kriminal lain, atau bahkan membuat Mayor Danu menjadi target berikutnya. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika keadilan dilaksanakan tanpa hukum formal? Meski demikian, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa malam itu, Mayor Danu telah mengubah arus sejarah di kota Palembang. Di balik pujian dan kecemasan, ada satu hal yang pasti, nama Mayor Danu akan terus dikenang, baik sebagai pahlawan yang melawan kejahatan, maupun sebagai pria yang mengorbankan segalanya untuk melindungi yang ia cintai. Mayor Danu duduk di ruang interogasi yang sunyi, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak perlahan. Seragamnya yang kini penuh noda darah dan sobek di beberapa tempat telah diganti dengan pakaian sederhana,
tetapi sorot matanya tetap memancarkan keteguhan yang sama. Di hadapannya, seorang perwira polisi duduk dengan ekspresi serius, menatap Mayor Danu seolah mencoba menimbang antara tindakan dan niat di balik aksi brutalnya malam itu. "Tindakan Anda melampaui batas, Mayor Danu. Anda tahu itu," ujar sang perwira dengan nada tegas, tetapi tidak sepenuhnya menyalahkan. Mayor Danu tidak membela diri, hanya menatap lurus ke arah pria itu, seolah mengakui bahwa ia memang telah melanggar aturan, tetapi merasa tidak memiliki pilihan lain. "Apa yang saya lakukan bukan untuk melawan hukum, tetapi untuk melawan kejahatan yang selama ini tidak ada yang berani menyentuh," jawab Mayor Danu dengan suara tenang namun penuh ketegasan. Di luar ruangan, desas-desus tentang Mayor Danu menyebar di antara para aparat kepolisian. Beberapa dari mereka berbicara dengan nada kagum, menyebut Mayor Danu sebagai simbol keberanian yang telah mengakhiri teror geng Badai Malam. "Pria itu melakukan apa yang selama ini kita tidak bisa," ujar salah satu petugas muda kepada rekannya. Namun, ada juga yang mempertanyakan apa dampaknya terhadap hukum dan ketertiban. Apa jadinya jika semua orang mulai bertindak sendiri seperti dia? Apa bedanya dia dengan geng itu? Komentar seorang petugas senior dengan nada skeptis. Meski begitu, ketika kepala kepolisian memasuki ruangan, suasana berubah. Ia adalah pria yang dihormati karena kebijaksanaannya, dan keputusannya malam itu akan menentukan nasib Mayor Danu. Setelah mendengar kesaksian Mayor Danu dan meninjau fakta-fakta, sang kepala kepolisian berdiri dan berkata, "Anda telah melanggar protokol, tetapi Anda juga telah menyelamatkan kota ini dari ancaman yang nyata. Tindakan Anda tidak bisa sepenuhnya dibenarkan, tetapi kami tidak bisa mengabaikan dampak positifnya." Dalam keheningan yang mengikuti, Mayor Danu merasa lega namun juga sadar bahwa tindakannya membawa konsekuensi, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi sistem keadilan yang ia coba perjuangkan dengan caranya sendiri. Mayor Danu duduk sendirian di rumahnya yang kini terasa hampa. Dinding-dindingnya seolah memantulkan keheningan yang menghantam hati. Foto Lina yang terbingkai rapi di atas meja menjadi pusat perhatian Mayor Danu setiap kali ia mengangkat pandangannya. Senyum Lina di foto itu terasa seperti bayangan masa lalu yang tidak akan pernah kembali, dan setiap kali ia melihatnya, rasa bersalah mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Ia merenungi malam penuh kekerasan yang baru saja ia jalani, bagaimana ia, yang dulu mengangkat sumpah untuk melindungi, kini menjadi seseorang yang membawa kehancuran, meskipun untuk tujuan yang ia anggap benar. Mayor Danu tahu bahwa tindakannya telah meninggalkan jejak mendalam di kota ini, tetapi ia juga tahu bahwa itu tidak akan pernah bisa mengembalikan Lina ke sisinya. Dalam keheningan itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah tindakannya benar-benar mencerminkan keadilan, atau hanya sebuah pelampiasan dendam? Kehilangan Lina adalah luka yang tidak pernah berhenti berdarah di hati Mayor Danu. Setiap kali ia mencoba berpikir jernih, bayangan Lina yang tersenyum lembut atau suara Bayu yang memanggil ibunya kembali menghantamnya dengan kenyataan pahit. Ia ingin percaya bahwa menghancurkan geng Badai Malam adalah solusi, bahwa dengan menyingkirkan mereka, ia telah memberikan rasa aman bagi orang lain. Namun, dalam diam, Mayor Danu sadar bahwa kekerasan hanya menciptakan lingkaran baru yang sulit diputus. Ia teringat pada anak-anak para anggota geng yang mungkin akan tumbuh dengan dendam di hati mereka, mencoba membalas apa yang telah ia lakukan. Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Namun, setiap kali ia mencoba memikirkan jalan yang lebih damai, rasa kehilangan Lina menghalanginya, seolah-olah membisikkan bahwa keadilan harus dibayar dengan harga yang mahal. Dalam pergulatan batin itu, Mayor Danu tahu ia harus menemukan cara untuk melangkah maju, tetapi jalannya tampak begitu gelap, tanpa arahan yang jelas. Setelah kejadian itu, Mayor Danu membuat keputusan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengemas barang-barang sederhana miliknya dan Bayu, meninggalkan rumah yang penuh kenangan bersama Lina. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada tawa dan senyuman istrinya, tetapi juga pada malam-malam penuh duka setelah kepergiannya. Bayu, yang masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya, hanya bertanya polos, "Ayah, kenapa kita harus pergi? Ibu mungkin akan pulang." Pertanyaan itu seperti tusukan di hati Mayor Danu. Ia berlutut, memegang pundak Bayu dengan lembut, dan menjawab dengan suara yang bergetar, "Kita akan mencari tempat baru, Nak. Tempat di mana kita bisa memulai lagi." Dalam hatinya, Mayor Danu tahu bahwa ia tidak hanya ingin melarikan diri dari masa lalu, tetapi juga mencoba memberikan kehidupan yang lebih damai untuk putranya,
jauh dari bayang-bayang kekerasan dan kehilangan. Perjalanan meninggalkan Palembang bukanlah hal yang mudah. Saat bus yang mereka tumpangi melintasi jembatan Ampera untuk terakhir kalinya, Mayor Danu menatap keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Di sana, ia melihat bayangan dirinya yang dulu, seorang pria yang terbakar oleh dendam dan kehilangan, tetapi juga seorang ayah yang tidak punya pilihan selain melindungi keluarganya dengan cara apapun. Bayu duduk di sampingnya, tertidur dengan kepala bersandar di bahunya. Mayor Danu menyelimutinya dengan jaket, mencoba memberikan kehangatan di tengah malam yang dingin. Sambil memandangi wajah Bayu yang damai, Mayor Danu berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan segalanya untuk memastikan masa depan putranya tidak akan diwarnai oleh kegelapan yang sama seperti dirinya. Namun, meskipun ia mencoba menatap ke depan, bayangan masa lalu terus mengikuti, berbisik di telinganya bahwa luka-luka itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Dengan napas panjang, Mayor Danu menutup matanya, berusaha memadamkan bisikan itu, berharap tempat baru yang mereka tuju akan memberikan kedamaian yang selama ini ia cari. Nama Mayor Danu menjadi legenda yang hidup di setiap sudut Palembang. Di warung kopi, di pasar tradisional, bahkan di bangku-bangku sekolah, cerita tentang keberanian sang mayor yang melawan geng, badai malam, terus diceritakan dari mulut ke mulut. Anak-anak kecil yang dulu takut melintasi jembatan Ampera di malam hari kini tumbuh mendengar kisah tentang seorang pria yang berdiri sendirian melawan puluhan penjahat untuk membela kota ini. Warga mengenangnya sebagai simbol keberanian, seorang pelindung tanpa pamrih yang mengorbankan segalanya demi mengakhiri teror yang telah lama menghantui mereka. Namun, di balik cerita heroik itu, ada bisikan-bisikan pelan yang mengingatkan bahwa setiap pahlawan juga membawa luka mereka sendiri. Bagi sebagian orang yang mengenalnya secara pribadi, Mayor Danu bukan hanya seorang prajurit, tetapi seorang pria yang kehilangan segalanya dalam perjuangannya. Mereka yang pernah merasakan teror geng, badai malam, terkadang berhenti di bawah jembatan Ampera, menatap aliran sungai Musi yang tenang, dan berdoa untuk kedamaian Mayor Danu, berharap di tempat manapun ia berada kini, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bagi Palembang, nama Mayor Danu tidak akan pernah terlupakan, menjadi bagian dari sejarah dan hati kota itu untuk selamanya.